Oke, ini adalah bentuk data yang kita miliki, yaitu terkait dengan data panel. Di sini data panel itu menggabungkan antara data cross section dan data time series. Kalau teman-teman lihat di sini, yang menunjukkan data cross sectionnya itu yang mana? Data tahun, Pak. Apa? Firm Tahun. perusahaan. Ya, IBM. PM. Lalu ada good. Nah, ini firm industri ya. Jadi di sini saya menggunakan data cross sectionnya berdasarkan industri. Di sini ada industri IBM, good, UO sama US. Aja, cuma 4 itu ya. Saya gunakan kode di sini untuk memberitahu bahwa kita di sini memiliki 4 industri. Sedangkan data tahunannya ada di mana, teman-teman? J, X1, X2, Pak. Nah, ini merupakan isi datanya. Data tahunannya ada di sini nih. Ini data cross section, ini juga cross section. Ini hanya bentuk kodenya saja dari setiap industri. Dan ini adalah data time series-nya. Nah, ini untuk IBM atau industri IBM ini saya menggunakan data dari tahun 1935 sampai 1954. Lalu industri good itu juga dari tahun 1935 ya betul sampai tahun 1954. Nah, ini juga ini. Baik, kemudian sama ini ya. Jadi tahun 1935 sampai tahun 1954. Nah, ini adalah data time series-nya, ini data cross section-nya. Dan ini kita gabungkan jadi satu. Nah, makanya ketika ada data cross section dan data time series dijadikan satu, maka kita bisa mengolahnya dengan menggunakan metode data panel. Nah, ini sekarang pada pagi hari ini kita akan belajar data panel. Di ekonometrika sendiri memang belum saya jelaskan secara rinci terkait dengan teori dari data panel. Karena teori data panel ini akan saya jelaskan nanti ketika setelah materi time series selesai. Nah, tapi di SPI ini kita coba dulu ya, terkait dengan data panel ini. Oke, silahkan teman-teman masukkan ke stata datanya. Kita tunggu. Tapi secara jelas, secara umum gambarannya bahwa data panel itu penggabungan antara data cross section dan data time series. Ini cross sectionnya, ini time seriesnya. Ini adalah data yang dimiliki oleh setiap industri. Y ini menunjukkan jumlah pendapatan yang didapat. X1 biaya pemasaran yang dikeluarkan, dan X2 ini adalah biaya faktor produksi seperti membayar tenaga kerja, lalu biaya sewa, menambah modal dan lain-lain, itu masuk faktor produksi. Oke, silahkan dimasukkan datanya ke stata. Sudah dimasukkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Saya clear dulu. Pak, maaf. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Saya masukkan dulu data saya. Oke, ini adalah data yang kita miliki. Tadi ya, industrinya ada 4 dari tahun 1935 sampai tahun 1954. Nah, ini 1935 sampai tahun 1954.
Oh, direkod, boleh. Kota subset. Oke, sudah bisa itu Mbak, untuk direkod. Nah, ini adalah data yang kita miliki ya teman-teman. Di sini ada 4 industri dan tahunannya ada 1935 sampai 1954. Nah, itu cukup panjang. Langkah awal dalam data panel, ya kita perlu mempersiapkan. Di Stata ini ada persiapan sebelum kita mengolah data panel. Caranya, teman-teman bisa klik XYZ kode tahun. Kenapa saya tidak menggunakan yang form? Ya, karena form itu bukan angka, tetapi kan huruf tadi ya, IPM, good, dan lain-lain. Dan itu di Stata ada ketentuan khusus untuk membacanya. Makanya saya gunakan kode untuk mempermudah saja. Jadi kita klik XYZ kode tahun. Silahkan diklik kalau sudah di enter. Muncul ya. Nah ini panel variabel. Ada panel variabelnya itu maksudnya adalah terkait dengan data cross sectionnya. Itu kita menggunakan kode. Time variable itu adalah variabel time seriesnya, itu kita tahun dari tahun 1935 sampai 1954. Di sini diberi keterangan bahwa dalam data panel yang kita gunakan ini memiliki strongly balance, ya, keseimbangannya sangat kuat. Karena kenapa? Data yang kita miliki itu tidak ada yang missing atau hilang. Ya. Walaupun tahunnya panjang, itu semuanya sama. Ya. IBM, Good, UO, sama US, industri itu memiliki tahun penelitian sama, yaitu 1935 sampai 1954. Maka di sini diterangkan bahwa data panel yang kita memiliki itu adalah strongly balanced. Nanti kalau teman-teman misal nanti skripsi, lalu mendapati bahwa di sini unbalanced, itu nggak masalah, ya tetap bisa diolah, ya seperti itu. Oke, jika sudah muncul seperti ini, ya kalau kita buka datanya, ya, nah di sini tidak ada yang missing, ya, bisa kita lihat di sini. Ya. Untuk angkanya tidak ada yang berwarna merah. Oke, nah setelah kita mengetahui ini, maka langkah selanjutnya kita coba menggunakan sum. Ketika kita klik sum atau summarize deskripsi data, hanya form saja yang tidak memiliki observasi. Ini jelas karena form tadi bentuknya itu adalah huruf, ya, tidak dapat dibaca oleh Stata. Nah, untuk mengatasi itu dan mempermudah kita saya menggunakan kode. Nah, seberapa keseluruhan observasinya adalah 80. Nah, ini rata. Baik untuk kode tahun sampai variabelnya semua 80, maka di sini menjadi strongly balanced. Tidak ada yang missing atau tidak ada yang hilang. Sudah? Nah, selanjutnya kita mengetahui deskripsi data, lalu sudah mempersiapkan pengolahan data panel menggunakan Stata, maka kita bisa melihat secara grafik bagaimana pola dari setiap data. Misal saya menggunakan XT-line Y. Oke, kalau sudah klik enter. Nah, teman-teman di sini akan mendapati ini adalah pergerakan data dari pendapatan untuk setiap industri. Industri 1 tadi adalah industri IBM, ya, memiliki pola pendapatan yang tidak lebih besar dari 200. Begitu juga dengan Good, nah, industri Good ini. Lalu industri
3 itu UO itu juga baik industri 1, 2, dan 3 itu pendapatannya tidak ada yang lebih dari 200. Nah, tetapi kalau kita lihat industri 4 itu memiliki pergerakan data yang berbeda dari industri sebelumnya. Ya. Bahkan untuk industri 4 atau US itu memiliki pendapatan terendah itu sekitar angka 200. Nah, ini bergerak naik turun. Ya, sehingga industri 4 ini memiliki pola yang berbeda dibanding dengan industri 1, 2, dan 3. Nah, ini mempermudah kita dalam mendeskripsikan data untuk setiap industrinya. Maka kita gunakan grafik seperti ini. Nah, kalau kita ingin menyatukan grafik dalam satu bagian saja, kalau ini kan terpisah-pisah. Industri 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki grafik sendiri-sendiri. Kalau kita gabungkan, kita bisa klik XT line Y sama dengan overlay. Oke, sudah. Kalau sudah, klik enter. Nah, sekarang ini menjadi satu grafik. Kita bisa lihat secara jelas di sini bahwa warna orange atau merahnya ini merupakan kode 4 atau industri 4. Nah, ini memiliki pergerakan data yang berbeda dibanding dengan pola data dari industri yang lain. Seperti itu. Itu mempermudah kita membandingkan antara satu industri dengan industri lainnya. Oke. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Tidak ada ya? Mudah untuk diikuti ya sampai sini. Oh ya, saya lupa ngabari ke teman-teman. Teman-teman coba klik ini. Ya, pilih do file. Nah, coba teman-teman klik do file di sini. Oke, klik do file seperti ini. Nah, kita bisa menyimpan seluruh komen kita di Stata di do file ini. Contoh, kalau ada tanda hijau seperti ini bisa tidak perlu di-run. Atau kita gunakan sebagai judul saja. Bintang ataupun garis miring seperti itu. Persiapan data panel. Lalu bisa kita klik XTZ kode tahun. Lalu bisa kita klik deskripsi data. Oke, setelah kita mengetahui deskripsi data bisa tentang enggak sambil detail. Nah, seperti itu. Lalu grafik data panel. Kita bisa klik XTLine Y, lalu XTLine Y overlay. Nah, kita bisa gunakan juga variabel lain, misal XTLine X1. Overlay. Kalau menggunakan file seperti ini, caranya kita tinggal blok ini contohnya ya. XTLine X1 kita blok. Lalu kita klik yang paling pojok ini. Nah, ini execute selection to file. Atau kita running menggunakan ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, itu akan langsung keluar seperti ini. Nah, ini nanti do file ini bisa teman-teman simpan. Saya lupa ngabari dari awal.
Kalau kita menggunakan do file seperti ini, ya ketika nanti ujian, seperti ujiannya kemarin itu, tinggal buka do file-nya saja. Sama dicocokkan. Sampai di sini ada yang ketinggalan apa tidak, teman-teman? Mohon maaf Pak, tadi ini ketinggalan Pak, untuk do file itu nanti klik mana ya Pak? Oh ini. Nah, klik ini Mbak. Oh baik. Ya, di samping data editor. Di situ ada new do file editor. Baik Pak. Itu klik. Lalu teman-teman bisa klik ini. Ikuti saja. Nanti kita akan menggunakan do file saja. Baik Pak, terima kasih. Ya, ini diklik, ditulis. Nah, misal juga coba saya copy dari sini. Bisa ini. Screenshot kode. Oke, selanjutnya ini teman-teman tulis dulu sampai ini aja. Sampai ini sama dengan Y. Sudah ditulis sampai situ. Nah, ini gunanya untuk apa? Nah, ini kita bisa melihat pergerakan data. Contoh ya, kita klik dulu ini. Ini kita ingin melihat pergerakan nilai rata-rata dari pendapatan setiap industri. Nah, tapi kita tidak menggunakan nilai Y secara langsung. Tapi yang kita gunakan adalah nilai rata-ratanya. Oke, kita sudah muncul variabel baru. Selanjutnya teman-teman nih bisa klik komen yang ini. Nah ini semuanya ditulis di do file ya, karena di do file tadi nggak cukup, makanya saya taruh di komen sini aja. Nanti jadinya seperti apa nanti bisa kita lihat ini. Sudah ditulis teman-teman? Belum selesai, Pak.
Oke, ditulis dulu aja. Ini garis lurus ya ini. Nah, di Stata itu penggunaan garis lurus ini sangat penting. Garis lurus itu biasanya di bawah backspace. Backspace, nanti diklik shift sambil klik itu. Sudah? Belum, Pak. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Diperhatikan juga itu apanya huruf besar kecilnya. Nah, ini karena Y ini merupakan variabel, ya, jadi angkanya hurufnya juga mengikuti variabel yang ada di sini. Y min code ini dari sini. Sebentar. Belum? Sudah? Belum, Pak. Oke. Itu nanti klik aja di do file ya, nanti do file disimpan. Oke, kalau sudah kita klik enter ya. Nah, nih, jadinya membuat grafik dengan pola dot atau titik-titik. Nah, ini bisa kita lihat ini merupakan untuk industri 4. Itu memang memiliki nilai yang berbeda tadi ya, paling kecil 200. Paling besar bahkan di atas 600 pendapatannya dan lain-lain seperti itu. Ini berkaitan dengan deskripsi data menggunakan grafik. Nah, kita belum masuk ke ujinya ya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai masuk ke uji data panel. Seperti yang kita ketahui, data panel itu memiliki 3
bisa kita katakan tiga model. Ya. Model pertama itu adalah model regresi biasa atau OLS. Yang kedua adalah fixed effect dan yang ketiga adalah random effect. Ya. Pada hari ini kalau nggak cukup sewaktunya kita mempelajari data panel keseluruhan, kita akan teruskan minggu depan sekaligus pendelegasian tugas kelompoknya. Oke, dalam bentuk fixed effect ini bisa kita tulis di Dufile saja. Nah, sekarang masuk ke data panel model OLS. Teman-teman tinggal seperti biasa kita melakukan uji regresi itu reg E, X1, X2 seperti ini. Kita execute, kita eksekusi ini komennya. Nah, ini sudah muncul hasil model data panel dengan model OLS ya. Ini data panel model OLS. Ordinary least square. Oke, siapa di sini yang mau menjelaskan? Saya, Pak. Monggo, Mas Adin Wibowo. Di sini semua variabel mempunyai baik X1, X2 mempunyai nilai T-tabelnya kurang dari 0,05. Artinya T-tabel ini, Mas. Oh, ini ya. Ini, Pak. Apa ya? Ya. Kok 2,5,62. Yang artinya lebih dari 0,05, Pak. Loh, saya membaca T-tabel apa membaca probabilitas? Probabilitas, Pak, ya Allah. Oh, alah, probabilitas toh. Ya, monggo, monggo. Nilai probabilitas kurang dari 0,05 yang artinya ini X1 dan X2 berpengaruh berpengaruh dengan Y, Pak. Oke, itu pengaruhnya positif apa negatif, Mas? Ini positif, Pak. Nah, jadi artinya apa kalau positif? Jadi kalau Y-nya naik, X-nya naik, Y-nya naik, Pak. X misal biaya pemasaran X1 itu, maka pendapatan gimana itu? Cara menjelaskan. Naik, Pak. Ya, jadi coba dijelaskan secara detail. Jika X1 pendapatan, maka X1 itu biaya pemasaran. Jika biaya pemasaran naik, maka pendapatan juga akan naik. Oke. Ya. X2-nya itu adalah biaya faktor produksi. Biaya faktor produksi naik juga akan mempengaruhi pendapatannya naik, Pak. Ya, seperti itu. Jadi kalau biaya produksi naik, berarti bisa kita deskripsikan bahwa perusahaan tersebut ya memiliki jumlah permintaan yang tinggi, sehingga pendapatannya juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adin ya. Iya, Pak. Oke, Mas Adin Wibowo, ini dari kelas mana ini Mas Adin? Kelas C, Pak. C. NIM-nya? NIM-nya 17.196. Oke, terima kasih. Sekarang coba dari kelas A, siapa yang mau menjelaskan terkait dengan nilai just R-square dan probability F-nya? Saya, Pak. Monggo, Mas Fuad. Nah, di situ nilai probability F-nya 0,00 yang artinya lebih kecil daripada 0,005, sehingga secara bersama-sama atau secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Ya, nah, lalu di just situ square ada adjust R square sebesar 0,903, berarti model tersebut
dapat menjelaskan variabel tersebut dapat menjelaskan variabel variabel dependen dalam model sebesar 90%. Oke, sisanya dijelaskan oleh variabel lain selain X1, X2 tadi. Ya, atau variabel lain di luar model. Di luar model. Nah, ini adalah bentuk regresi OLS. Tapi di dalam data panel, ketika kita menggunakan regresi OLS, itu kita mengesampingkan nilai cross sectionnya, ya. Nah, di dalam data panel sebisa mungkin kita harus menghindari penggunaan model OLS ini, teman-teman. Ya, karena kenapa? Karena di sini kita mengesampingkan nilai cross section yang dimiliki oleh data kita. Ya, di sini kita tidak bisa menjelaskan. Coba teman-teman tunjukkan berapa nilai koefisien dari industri 1 atau industri 2, industri 3, tidak bisa. Ya, karena model OLS pada data panel itu mengesampingkan nilai cross sectionnya. Maka kita bisa menggunakan model yang lain, ya, atau menggunakan model yang disebut dengan least square dummy variable. Oke, contohnya untuk yang least square dummy variable, teman-teman bisa klik XI, buka kurung, Y1, X2, I titik kode. Saya coba dulu bisa nggak? Oke, bisa. Oke, coba teman-teman tulis sini. Nah, ini adalah model yang disebut dengan LSDV atau least square dummy variable. Maaf Pak, tadi disebut Gimana? tadi ini disebut apa tadi Pak? Least square dummy variable. Oke, saya tulis di sini aja di do file ya. XI titik 2 Y X1 X2 I kode. Nah, seperti ini. Ini kelihatan ya detailnya. Nih, kan nggak kelihatan. Nah, sudah ditulis? Oke, kalau sudah ini bisa kita execute. Nah, saya kembali lagi. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Nah, bisa kita lihat di sini ini adalah nilai koefisien dari industri kedua, nilai koefisien dari industri ketiga. Ini adalah nilai koefisien dari industri keempat. Nah, lalu sekarang yang menjadi pertanyaan, mana industri 1? Industri 1 itu masuk ke dalam nilai konstanta di sini. Ya,
Jadi nilai konstanta di sini merupakan atau nilai koefisien yang dimiliki oleh industri 1. Baik industri 1, 2, dan 3 memiliki nilai koefisien yang minus. Nah, ini sudah bisa kita prediksi karena pergerakan data industri 1, 2, dan 3 itu nilainya kecil dibanding dengan industri 4. Nah, nilai koefisien dari industri 4 ini dia positif dan besar ya. Bahkan nilai terkecil aja adalah 200 dia. Berbeda dengan industri 1, 2, dan 3. Ya. Pendapatan paling tinggi tidak sampai 200. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menjelaskan bentuk lain dari data panel dengan menggunakan disquare dummy variable. Gunanya apa ini, Pak? Gunanya adalah untuk kita tidak mengesampingkan nilai cross section yang dimiliki di sini. Ya, sehingga kita bisa mengetahui nilai cross section dari setiap industri. Kalau industri yang kita gunakan 100, nanti akan muncul nih kode 1 sampai kode 2 sampai 100. Ya, nah itu. Seperti itu dalam data panel. Sehingga dalam data panel kita harus menghindari model OLS ini. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan ya, cukup mudah. Saya kembali ke Duval. Oke. Nah ini Duvalnya. Nah, kita lanjutkan lagi terkait data panel ini minggu depan ya, karena memang data panel ini cukup banyak komen ataupun distata. Ini teman-teman bisa simpan file save. Nah, tinggal ditulis apa namanya data panel. Sehingga minggu depan kita bisa lanjutkan data panel. To file data panel SPI. Oke. Oke, nah ini sudah kita simpan do file-nya. Minggu depan bisa kita buka lagi ini terkait dengan do file ini. Oke, silahkan ketua kelas share link absensinya untuk masing-masing. Jangan sampai teman-teman salah masuk absensi ya. Nanti terhitung di kelasnya teman-teman malah nggak hadir. Jadi di share-nya jangan di link atau di chat Zoom sini, tapi langsung di grup mana? Di grup kelasnya masing-masing. Biar tidak salah kamar dalam absensi. Kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya lift dulu ya. Ya, Pak.